Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusuf Raihan dan selamat datang di Bincang Ramadan. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih suasana berpuasa di luar negeri dari pengalaman Bapak Angka. Gimana kabarnya nih Pak Angka? Alhamdulillah sehat selalu. Bagaimana dengan kabarnya Nak Raihan di sini? Alhamdulillah saya sehat Pak. Jadi langsung saja kita mulai ke pertanyaan pertama nih Pak. Baik. Jadi kan Bapak ini pernah berkuliah lah Pak kan di Turki. Nah, saya ingin menanyakan nih, gimana semangat Pak Angka pas pertama kali berpuasa di sana? Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Nak Yusuf Raihan di sini, karena pada saat itu saya sedang benar-benar berkuliah di luar negeri. Mungkin dari pernyataan yang telah dipaparkan oleh Yusuf Raihan di sini mengenai saya berkuliah di Turki, namun pada dasarnya saya tidak hanya berkuliah di Turki pada saat waktu itu, karena pada saat itu juga saya pernah alhamdulillah mengunjungi Eropa walaupun hanya cuman 3 hari di bulan Ramadan pada saat itu. Kalau misalnya kita menjelaskan tentang semangat saya pada saat itu menjalani bulan Ramadan di luar negeri, maka jawabannya adalah tergantung. Karena Turki dan negara-negara lainnya itu mempunyai perspektif yang berbeda. Mungkin kalau misalnya kita lihat dari segi penduduk sendiri, Turki merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk mayoritasnya Islam gitu kan. Tapi pada saat di negara-negara lainnya ada kemungkinan teman-teman juga melihat bahwasannya penduduk itu enggak semuanya Islam. Bahkan mayoritasnya adalah non-Muslim mungkin. Dan pada saat itu saya juga pernah berada di Strasbourg, yaitu adalah salah satu prefektur yang ada di Perancis. Dalam 3 hari saya menjalani kongresium pada saat saya sedang melanjutkan master saya di sana. Mungkin kita lanjutkan aja di Turki ya. Turki merupakan negara yang memang berbeda dengan negara Indonesia, karena Turki memiliki 4 musim. Di saat itu, pada saat saya sedang melanjutkan kuliah di Turki, musim yang ada di saat bulan Ramadan adalah musim panas. Di saat musim panas pastinya siang akan lebih panjang daripada malamnya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang terang di dalam benang yang gelap, yaitu adalah fajar. Dan berpuasalah sampai pada akhirnya petang menjelang. Maka dari situ kita juga harus tahu kapan kita harus berpuasa dan kapan kita harus menyelesaikan puasanya, itu adalah berbuka. Di Turki sendiri pada saat itu puasa dimulai dari jam 3 malam yang akhirnya berakhir sampai pada saat 9 malam. Mungkin kalau misalnya dihitung-hitung ada sekitar 15 jam di situ. Nah, Yusuf. Jadi sangat berbeda sekali apabila kita bandingkan di Indonesia. Apakah kuat? Pastinya kuat. Karena alhamdulillah di saat itu saya berkumpul di dalam prefektur yang menurut saya sangat religius. Banyak sekali bapak-bapak yang suka ke masjid dan tetangga-tetangga yang suka sekali dengan orang Indonesia, terutama karena mereka mempunyai kultur yang memang bisa dibilang hampir sama satu sama lain, karena kita orang Islam ya sama-sama. Itu pada saat di Turki. Maka dari itu pada saat saya di Turki saya sangat bersemangat walaupun terdapat jumlah waktu yang sangat besar ya, 15 jam pada saat itu saya berpuasa. Bagaimana dengan di Strasbourg? Kalau misalnya di Strasbourg waktu berpuasanya juga hampir sama. Walaupun mungkin pada saat di Strasbourg saya mulai berpuasa jam 4 pagi sampai jam 10.30 malam gitu kalau nggak salah. Dari situ pada akhirnya mungkin saya akan memberikan effort yang lebih pada saat itu. Namun kehidupan di Turki dan kehidupan di Perancis benar-benar berbeda. Di Turki kehidupan sosial akan lebih sustain. Tetapi pada saat saya di Perancis, kehidupannya lebih ke individualistik. Maka dari itu banyak orang-orang yang tidak memikirkan orang lain dan lebih memikirkan dirinya sendiri. Pada saat itu, ya udah saya stay aja ke diri saya gitu. Dari situ saya merasa saya hanya memikirkan diri sendiri di sini. Akan tetapi yang lebih bagus karena pada saat itu saya ada di Eropa,
orang-orang Eropa sangat menjunjung tinggi kehormatan orang lain. Jadi walaupun saya berpuasa, mereka tetap menghormati saya yang berpuasa dengan cara menahan makan pada saat mereka berada di lingkungan saya. Satu hal yang mungkin sangat menarik pada saat saya di Turki adalah pada saat menjelang malam ke-21 sampai malam ke-29. Kalau misalnya di sini kita tahu bahwasannya malam Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Akan tetapi pada saat di Turki, malam Lailatul Qadarnya itu sudah dijelaskan, yaitu pada saat malam 27. Pada saat malam 27, orang-orang Turki berbondong-bondong menuju masjid untuk melakukan itikaf. Tidak kesampaian 10-20 orang, mungkin 100-200 orang bondong-bondong menuju masjid. Dan masjid pada saat itu sangat ramai. Betapa bahagianya saya melihat hal itu, saya langsung itikaf ke sana. Tetapi bagaimana dengan malam-malam yang lain? Malam-malam yang lain seperti tanggal 21, 23 malam, itu masih sama saja sih. Walaupun mungkin ada beberapa orang itikaf yang ada di sana, walaupun jumlahnya ya sedikit-sedikit saja. Nah, tadi kan Bapak sudah menceritakan tentang pengalaman berharga yang Bapak dapati di sana di luar negeri, Pak. Nah, apa sih pelajaran yang sangat Bapak ingat gitu dan Bapak bawa untuk kehidupan sehari-hari? Apa boleh Bapak share gitu ke teman-teman? Untuk pelajarannya mungkin sangat sederhana. Kita di Indonesia hanya puasa selama 12 jam dan itu sudah menjadi standar di sini karena di sini hanya terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan saja kan. Nah, di saat itulah perputaran siang dan malam akan tetap 12 jam. Bandingkan dengan orang-orang yang ada di musim panas yang ada di benua Amerika atau benua Eropa dan mungkin benua Australia saja yang ada di bagian selatan bumi kita, itu bisa mencapai 14 atau mungkin 20 jam kalau misalnya Nak Yusuf ada dan puasa di Norwegia sana. Nah, maka di situ kita harus bersyukur walaupun kita ada di Indonesia, kita tetap bisa berpuasa dengan enak, hanya 12 jam. Maka puasalah dengan khusyuk dan hargai tubuhmu dengan cara berpuasa. Dari yang dibilang sama Pak Angka tadi, kita bisa belajar bahwa kita itu yang di Indonesia harus mensyukuri dan harus tetap semangat dalam berpuasa. Karena yang seperti Bapak bilang tadi, ada orang yang berpuasa bahkan lebih sampai 12 jam, ada yang sampai 20 jam, Pak ya? 20 jam di Norwegia. Terima kasih Pak Angka sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi itu dia teman-teman, kita harus tetap bersyukur dan semangat dalam menjalani puasa ini. Saya Yusuf Raihan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.